Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal pembahasan pedagogik ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah nomor 160-an ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita bahas, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah Bapak Ibu semua, langsung saja kita akan membahas latihan pedagogiknya. Di sini ada 15 soal yang akan kita bahas. Saya akan membacakan soal dan pilihannya terlebih dahulu, kemudian kita akan jawab bersama-sama ya. Mungkin saya penjelasannya singkat saja atau dengan kata kuncinya saja supaya tidak terlalu lama ya videonya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Oke. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu. Berikut adalah contoh-contoh masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi guru, kecuali A. Pertanyaan guru sering tidak dijawab oleh siswa. B. Perhatian siswa pada pelajaran kurang. C. Banyak siswa yang belum bayar SPP. D. Hasil ulangan siswa rendah. Kecuali berarti yang bukan ya. Yang bukan itu adalah yang C. Banyak siswa yang belum bayar SPP ya. Nah, ini bukan wewenang guru ya, tapi wewenang sekolah ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam kelas, guru perlu A. Peka terhadap situasi kelas. B. Bertanya kepada teman sejawat. C. Mencatat hal-hal istimewa yang terjadi di kelas. D. Bertanya kepada kepala sekolah. Di sini guru perlu peka ya, peka terhadap situasi kelas ya. Supaya dapat mengidentifikasi masalah, maka harus peka. Oke, kata kuncinya. Lanjut nomor berikutnya. Tujuan utama menganalisis masalah pembelajaran adalah A. Mencari hakikat masalah. B. Menemukan akar penyebab masalah. C. Merinci masalah menjadi bagian-bagian kecil. D. Menemukan cara pemecahan masalah. Menemukan akar penyebab masalah ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Analisis masalah dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali A. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang berbagai aspek pembelajaran. B. Menanyakan pendapat siswa tentang berbagai aspek pembelajaran. C. Menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. D. Membaca berbagai teori belajar. Kecuali berarti yang bukan itu adalah membaca berbagai teori belajar ya, ya. Oke, lanjut nomor soal yang kelima. Rumusan masalah dalam PTK serupa dengan masalah penelitian. Dari rumusan berikut, mana yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 10 SMK Wana Bakti? B. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan agar mampu membuat aktif siswa dalam pelajaran matematika di SMK Negeri Sawangan? C. Mengapa siswa SMK Negeri 1 Arkapada selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Yang benar adalah yang B ya. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan agar mampu membuat aktif siswa dalam pelajaran matematika. Oke, lanjut soal berikutnya. Tindakan perbaikan dapat dikembangkan dengan menempuh langkah-langkah berikut, kecuali A. Menelaah berbagai teori yang relevan dengan masalah pelajaran yang dihadapi. B. Mengulangi apa yang pernah dilakukan ketika menghadapi masalah yang sama. C. Berdiskusi dengan para pakar. D. Mengingat kembali pengalaman yang lalu dalam menghadapi masalah yang sama. Yang benar adalah yang ini kecuali ya.
kecuali berarti yang bukan ya, atau yang salah itu adalah yang B, mengulang apa yang pernah dilakukan ketika menghadapi masalah yang sama. Belum tentu ya bisa dilakukan solusinya sama walaupun masalahnya sama ya, karena bisa aja nanti ada banyak faktor yang membuat perlakuannya sedikit berbeda ya, seperti itu. Oke, baik, nomor berikutnya. Panjang ya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 167 sampai 170, bacalah terlebih dahulu kasus berikut ini. Kasus pembelajaran. Ibu Ani, guru bahasa Inggris kelas 12 di SMK Negeri 8 Panderman, mula-mula menjadi risau karena hanya 10 dari 40 siswa di kelasnya yang mau menjawab dengan bahasa Inggris. Jika guru mengajukan pertanyaan, siswa lain selalu diam kalau ditanya atau pura-pura tidak mendengar pertanyaan guru. Ibu Ani sering kesal dan melanjutkan pelajaran tanpa menghiraukan anak-anak yang tidak mau menjawab tersebut. Jika tidak ada yang menjawab, Ibu Ani biasanya meneruskan pelajaran dengan meminta para siswa membaca wacana yang ada di dalam buku pelajaran. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di buku secara tertulis. Jawaban siswa diperiksa bersama-sama sambil sekali-sekali memberi perhatian pada grammar. Jika siswa salah menulis jawabannya dengan cara ini, Ibu Ani pun melupakan kerisauannya. Keadaan ini berlangsung sepanjang semester tanpa ada upaya perbaikan. Hasil tes bahasa Inggris para siswa sedang-sedang saja karena tes yang diberikan berupa tes pemahaman bacaan dan grammar. Namun, ketika ada tamu asing yang kebetulan berkunjung ke SMK tersebut, tidak seorang pun dari siswa Bu Ani yang berani menjawab pertanyaan tamu tersebut, apalagi bertanya. Hal ini menyebabkan Bu Ani dipanggil oleh kepala sekolah dan diminta untuk berupaya agar para siswa mampu berbahasa Inggris, meskipun yang paling sederhana. Kejadian ini membuat kerisauan yang dulu pernah muncul dirasakan kembali oleh Bu Ani. Baik, nomor 167, masalah yang terjadi dalam kelas Bu Ani dalam kasus pembelajaran di atas dapat digolongkan sebagai masalah yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut kecuali. Strategi pembelajaran, kecuali ya, berarti ya kecuali. Oke. Evaluasi, motivasi. Yang salah ya B ya, karena dia pertanyaannya kecuali. Oke, seperti itu Bapak ya. Lanjut nomor soal ke-8. Akar penyebab masalah yang terjadi dalam kasus di atas antara lain sebagai berikut. Kecuali, lagi-lagi kecuali. A. Latihan berbicara tidak mendapat tekanan. B. Bu Ani tidak memberi perhatian khusus pada siswa yang tidak mau menjawab. C. Bu Ani tidak menggunakan lab bahasa ketika mengajar. D. Kemampuan berbicara siswa tidak dinilai. Yang C ya. Tidak, ini kecuali ya Bapak ya. Oke, lanjut. Jika Bu Ani ingin memperbaiki pembelajaran yang dikelola melalui PTK, pilihan rumusan masalah PTK yang paling tepat untuk kegiatan PTK yang akan dilakukan Bu Ani adalah A. Bagaimana cara memberi latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 12 SMK. B. Apakah kemampuan berbicara dapat dilatih secara intensif dengan memanfaatkan laboratorium bahasa? C. Bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam berbicara? D. Apakah sumber belajar dapat mendorong siswa berlatih berbicara? Ini jawabannya adalah yang A ya. Bagaimana cara memberikan sini lengkap ya. Bagaimana cara latihan berbicara bahasa Inggris agar mau meningkatkan kemampuan berbicara ada siswa kelas 12 SMK. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Jika Anda yang menjadi Bu Ani, tindakan perbaikan mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah dalam kasus pembelajaran di atas? A. Guru selalu menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar dan tidak mau menerima jawaban dalam bahasa Indonesia. B. Guru memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris secara terpadu dengan mendengarkan, membaca, dan menulis. C. Guru meminta siswa selalu menjawab dalam bahasa Inggris. D. Guru memberikan latihan mengucapkan kata dengan benar. B yang benar ya. Mendengarkan, membaca, dan di sini ya kata kuncinya secara terpadu juga. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru diharapkan dapat A. Meningkatkan kualitas mengajar. B. Membantu kenaikan pangkat. C. Meningkatkan mutu pendidikan. D. Membuat karya ilmiah. Meningkatkan kualitas mengajar. Jawabannya yang A. Nomor berikutnya yang tidak termasuk kompetensi pedagogik.
bagi guru adalah A. Memperhatikan perkembangan kognitif, memanfaatkan prinsip kepribadian, mengidentifikasi potensi anak didik. Oke, benar. Yang ditanya yang tidak ya. Membuat settingan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Oke. Merancang evaluasi pembelajaran. Oke. Memahami materi ajaran yang ada di kurikulum. Ini ya. Kalau ini masuk ke profesional ya, keilmuan ya. Jawabannya yang E. Lanjut. Seorang guru aktif dalam pembinaan UKS dan pembinaan kepramukaan. Ini berarti guru tersebut telah melaksanakan kompetensi, ini yang C, ini yang D ya. Kompetensi A, kompetensi pedagogik, B, kepribadian, C, profesional, D, sosial, E, manajerial. UKS pembinaan UKS pembinaan kepramukaan. Berarti ini yang sosial ya. Ya, jawabannya yang D. Lanjut ke nomor berikutnya. Seorang guru SMK gemar menulis karya tulis ilmiah penelitian tindakan kelas. Ini artinya guru tersebut telah melakukan pengembangan kompetensi, ini yang C, ini yang D, kompetensi profesional ya. A, pedagogik, B, kepribadian, C, profesional, D, sosial, E, manajerial. Yang profesional, yang C. Oke, soal yang terakhir yang tidak termasuk kompetensi kepribadian bagi guru adalah A, berkomunikasi dan bergaul efektif dengan peserta didik. B, kemandirian dalam bertindak dan etos kerja guru. C, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan bagi anak sekolah. D, memiliki perilaku positif terhadap anak didik. E, bertindak sesuai norma religius, iman, takwa, jujur, ikhlas, dan mampu diteladani oleh siswa. Kemudian bertindak yang A ya. Oke, ini masuk ke kalau bergaul. Kalau bergaul seperti ini ke sosial aja ya. Ya, berarti yang tidak masuk ke kepribadian itu adalah yang A. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, 15 soal. Silakan jika bermanfaat silakan subscribe dulu ya Bapak Ibu ya. Karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baik, jika Bapak Ibu punya jawaban lain atau kurang setuju dengan pendapat saya, tidak masalah karena kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tutup dulu perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa upload video selanjutnya. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.